pagi Panus, apa kabarnya? Oke, Panus, seperti yang sudah saya sampaikan, kepada Panus bahwa hari ini saya akan mengobservasi Panus. Jadi sebelumnya kita buat percakapan pra-observasi. Oke. Yang pertama Panus, saya sudah melihat apa yang Panus rancang dalam pembelajaran Panus melalui modul aja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Panus. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran Panus kali ini? Untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran, Pak. Yang pertama, peserta ini dapat menentukan sistem prasama linear satu variabel, dan yang kedua, peserta ini dapat menyelesaikan sistem prasama linear satu variabel. Jadi ada dua. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dapat menentukan sistem prasama linear satu variabel, dan yang kedua menyelesaikan sistem prasama linear satu variabel. Baik. Panus, dalam proses pembelajaran nanti, ya tujuannya sudah ada. Saya mau tahu kira-kira area pengembangan atau fokus pengembangan yang hendak Panus capai dalam pembelajaran kali ini itu Kalau apa? saya berfokus pada upaya menerapkan prinsip disiplin positif, Pak. Ya. Upaya menerapkan Prinsip disiplin positif. prinsip disiplin positif. Ya. Untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas. Oke, jadi Panus ingin berupaya menerapkan disiplin positif untuk mengelola Mengelola perilaku di dalam kelas. Perilaku siswa di dalam kelas. Baik, area pengembangannya sudah ada. Kira-kira strategi seperti apa? Kira-kira apa yang menjadi alasan Panus sehingga memilih fokus pengembangan ini? Yang pertama, Pak, peserta didik ketika kita memberikan materi, terkadang konsep peserta didik itu kurang terarah, terkadang perilakunya selalu berbeda-beda, sehingga saya harus menerapkan prinsip positif ini, mengarahkan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung diharapkan tidak boleh saling mengganggu, ya. Atau saya lihat, bisa tadi jangan membuang sampah sembarangan. Ya baik. Kalau seperti itulah. Ya baik. Jadi berkaca dari pengalaman sebelumnya tentang disiplin positif yang anak-anak terapkan belum begitu baik, sehingga Panus perlu menerapkan ini. Kalau begitu kira-kira dari poin 1 sampai 10 berkaitan dengan disiplin positif ini yang sudah terjadi selama ini, ya, berkaitan dengan disiplin positif yang diterapkan atau yang mungkin anak-anak atau para siswa ini lakukan, dari 1 sampai 10 nih kira-kira menurut Panus ada di skala berapa? Di poin berapa? Dari skala 1 sampai dengan 10. Dari poin bisa seperti apa misalnya? Begini Pak, kira-kira dari 1 sampai 10, kira-kira Sudah sampai berapa poin? sudah sampai poin, menurut Panus ini berada di posisi berapa? Apakah 5, 6, 7, 8 atau berapa? Sudah sampai di posisi ke-7. Sudah di Ya, 7. Ya. berarti ada posisi 7. Ya. Nah, kalau begitu di posisi 7, sementara Panus ingin melaksanakan budaya positif ini, menerapkan budaya positif atau disiplin positif ke para siswa ini, sehingga Panus ingin Panus capai itu sampai ke posisi berapa? Atau 9 kah, 10 kah dari 7 ini? 9, Pak. Sampai sini 9 atau 10.
bisa mencapai mencapai posisi 9 atau 10. Nah, sekarang begini Pak, dari posisi 9 10 ya yang ingin Pak capai, kira-kira strategi yang Pak siapkan itu, yang dipersiapkan oleh Pak itu seperti apa nanti di dalam kelas? Kebiasaan saya itu melakukan pembelajaran diferensial Pak. Ya. Yang sering saya lakukan ini di skala konten Pak. Ya, konten ini terkadang saya menanyakan kepada peserta didik bakat dan minatnya sejauh mana. Ya, kalau seandainya peserta didik bahwa bakatnya saya hobinya menjual ke bisnis, maka saya menggunakan materi matematika ini dan sistem persamaan satu variabel ini saya mengarahkan ke contoh kontekstual Pak. Seperti itu. Selain itu, apakah masih ada strategi yang lain terkhusus pada indikator upaya mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar dengan nyaman? Terkadang saya menggunakan, siswa harus menggunakan budaya bahasa yang selalu positif Pak. Yang bahasa selalu yang positif. Jadi di sini Pak menggunakan bahasa yang positif. Ya, selain penerapan positif melalui penggunaan komunikasi ya, komunikasi yang positif, apa masih ada lagi strategi yang lain dalam pengembangan terkadang saya budaya positif ini? Menerapkan disiplin tadi, kemudian terkadang saya melakukan motivasi kepada peserta didik. Ya, motivasi. Jadi Pak selalu memberikan Motivasi pada peserta didik. Nah, untuk mencapai strategi yang sudah dipersiapkan ini, kira-kira apakah Pak ada bantuan lain yang Pak dapatkan, mungkin dari rekan sejawat atau mungkin dari siapa saja? Berkaitan dengan materi Pak, atau Pak yang berkaitan dengan pembelajaran, proses pembelajaran? Ya, ada dua Pak yang saya dapat ini. Ya. Pertama, yang saya dapat dari rekan sejawat. Yang kedua, saya dapat di media sosial, di Google atau di YouTube. Pembelajaran itu yang saya dapat berdasarkan, dan juga ada pelatihan apalagi sekarang dari PPG Protein Kuah. Gitu. Sehingga hari ini saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak, terima kasih. Demikian saja kita punya praobservasi dan Pak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Semoga sukses sampai dengan selesai. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Apa Pak Guru? Saat memberikan materi, semua langsung aktif. Sebelum kita PKM, Pak Guru satu orang untuk hari ini pada tes dasar yang pertama menentukan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, untuk aplikasinya
siswa dapat menyelesaikan sistem pasal linear satu variabel. Ada dua, ya toh? Kemudian tujuannya adalah peserta didik dapat menentukan sistem pasal linear satu variabel dan peserta didik dapat menyelesaikan sistem pasal linear satu variabel. Menyelesaikan. Nah, sebelum kau masuk ke materi inti, mungkin siswaku masih ingat materi SMP kelas 8 tentang sistem pasal linear satu variabel. Ya, misalnya ini perlu ambil misalkan 2x tambah 5 sama dengan 10. Ini. Siapa tahu? Jadi misalkan 2x sama dengan 10 dikurang 5. Ini. 2x sama dengan 5. X sama dengan 5 per 5. Jadi ada kasih di. Nah, hari ini kita mulai kembali, yaitu dengan rumus dasarnya, yaitu ax tambah b sama dengan 0. Ini satu variabel, yaitu x ya toh. A ini merupakan koefisien, sedangkan b merupakan konstanta. Ya. Ini rumus. Lalu Pak, kalau rumus Pak sudah berikan ax tambah b sama dengan 0. Pak, bagaimana contohnya? Misalnya, satu 3x tambah 7 sama dengan 2x tambah 10. Nomor 2, 2x kurang 3 sama dengan x tambah 6. Disuruh kita untuk menentukan carilah. Lihat, selalu ambil di 2x, yaitu 3x tambah 7 kurang 2x sama dengan 2x tambah 10. Ya? Kalau itu 3x kurang 2x atau x x tambah 7 sama dengan 2x kurang 2x. Kalau boleh pokok coba lagi satu ya. Nomor 2. Coba lagi nomor 2. Ya, nomor 2 lagi. Ya. Coba lihat. Nomor 2. Ingat selalu ambil variabel x yang ada di sebelah Kiri. kanan sendiri. Kanan ya. Kanan. Ya. Kanan. Itu 2 kedua itu kamu cari yang nilai x yang ada di sebelah kanan. Ya, ini. X. Sudah? Sudah dikurangkan kedua-duanya, baik kelas kiri maupun kelas Kanan. Pak Guru kasih contoh satu lagi ya. Nomor 3. Kasih mau berapa soal? Kasih silakan. Bertahu? Berapa? 4x tambah 8 sama dengan berapa x? 2x Tambah 10 boleh. Nah, kalau seperti ini, maka kedua ruas kita kurangkan yang berapa ini? Kedua ruas, no? 2x. Dikurangkan dengan 2x. Lihat ini kata kuncinya. Lalu ambil yang x yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, sehingga ini 4x tambah dulu. Tambah 8. Nanti baru kurang 2x tambah 2x tambah 10. X kurang 2x. ya.
Ya, kumpulkan suku-suku sejenis atau yang ada X. Kita kumpulkan 4X kurang 2X tambah 8 sama dengan 2X Tambah 10. 10. Ini berapa? 2x 2X tambah 8 sama dengan 2. 10 ya. X sama dengan 10. Ini pindah ruas. Tandanya apa? Ganti. Kurang. Tambah jadinya? Kurang. Kurang 8. Ini sama dengan berapa? Baik, sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2. 2. Jadi X sama dengan X sama dengan 2. 2 sama dengan berapa? 2 bagi 2 1. 1. Jadi yang pertama kita menentukan nilai X. Berapakah nilai X-nya? Kemudian Pak Guru kasih contoh soal dalam kehidupan Anda setiap hari menyelesaikan soal. Ya. Dalam kehidupan kita setiap hari. Siapa yang pernah jual bete atau jual ayam? Ya. Ayam kampung atau ayam di pasar dengan ayam siapa? Pernah? Atau kamu pernah lihat atau tidak orang jual? Pernah. Kakak sekali yang jual ayam hari Sabtu lalu. Ya. Siapa namanya? Tiara. Tiara dengan siapa lagi? Billy Vincent. Baik. Kita kalian ini banyak ya? Iya. Apa tujuan Anda menjual ayam? Dapat uang. Dapat uang. Dapat uang dan membeli lagi ayam. Oke. Dengan pengalaman kalian seperti ini, maka Pak Guru akan berikan contoh soal yang nyata dalam kehidupan Anda setiap hari. Mau? Mau. Coba hapus tuh. Satu orang. Ada penghapus? Ini ya. Menggunakan ilmu yang hari ini Guru berikan itu tentang sistem persalinan satu variabel itu rumus A sama B sama dengan 0. Kita masuk dalam contoh konteks itu. Kalau begitu Pak, ini jawabnya bagaimana ya? Langkah pertama, misalkan X sama dengan apa? Ayam. X sama ayam. Langkah kedua, kita masuk ke dalam persamaan. Persamaan pertama, Tiara punya berapa ekor ayam? 2X. Harga total berapa? 100.000. Sama dengan Billy 2 ekor. Baik, kita sudah kontes, kita naiki jangan 2, nanti sebentar nanti hasilnya 0 nanti. Iya. Ya? Coba kita kasih berapa ekor ini? 4. 4 ya. Tanya besar juga. Kita lihat sudah kontes yang ada. Kita kasih berapa? Ya, ini kita kasih 3, ya ini kita kasih 2. Iya. Itu saja. Sehingga X ya? X
kedua, dua ya. 2x. Tambah apa? Tambah sate ekor ayam seharga 100. 100.000. Sangat mahal ya? Ya. Kenapa mahal? Mahal karena air. Kenapa? Ya, Cari untung. Saya itu yang kedua hari mas, tidak mungkin pembelinya. Penjual bilang ayam kecil begini, ini 200.000. Apa? Ada yang berani beli? Tidak. Tidak ya? Hanya saya. Badan besar. Iya, iya. Karena Yang dulu besar. posisi fisik ayam toh? Iya. Kalau besar, besar begini ya toh? Iya. Masa kecil begini, oh, bisa begini? Tidak mungkin toh? Iya. Ini contoh nyata dalam kehidupan kita setiap Hari. Itu. Kalian sudah bentuk kelompok itu, kelompok 1, 2, dan 3, ya toh? Maka Pak Guru akan memberikan soal, kalian harus kerja kelompok. Pak Guru mau tahu apa kalian sudah paham atau belum, ya toh? Iya. Iya. Kemudian yang ke contoh yang kedua, ini kasih nama siapa ini? Ini Tiara. Siapa lagi ya? Nori ya. Itu, Paulina. Paulina? Ya. Rico. Rico. Henrika. Dan nanti harga pasti berbeda ya. Misalkan di sini 150. Kemudian ini siapa lagi? Lima. Rico. 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 Rio, sama-sama Rio ya. Benar Pak. Yang dijual ayam ini banyak 4 ekor. Dan itu membeli Hasil. Besar berapa itu? Kemudian 400. ya, lanjut. Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Ya, lanjut. Ini ya, ada soalnya. Kemudian soal yang kedua. Sedikit lagi, hampir. Sedikit lagi. Berapa pendiri X1 sampai 14X? Ya. Berapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Berapa kali X-nya? Sampai sana 14. Kelompok 2 jawabnya 20. Pak Guru mau lihat? Coba. Silakan diskusi. Langkah yang kedua itu kita kurangkan X yang ada di sebelah kanan. Sudah? X yang ada di sebelah kanan. Lihat.
Ya. Tolong lihat. Tolong lihat. Oh, Ya tolong. lihat kamu tuh lihat kerja. Lihatin. Iya, kalau sebelah sini tanah kurang, maka punya luas gantian. Tidak boleh sama. Harus apa? Tambah. Betul. Jika kita tambah, ya berapa hasilnya? Kelompok 3 mereka sudah kerja di bagian A. Aku minta satu orang untuk mengerjakan siapa? Ya, ada soalnya karena saya ya nanti jawab. Berapa kan? Ya. Yang berikut B. Nah, kita kurangkan dengan 2x. Kita tambah 20. Mau perhatikan semua? Kita bisa sama-sama dulu. Apakah benar atau tidak ini? Soalnya 2x kurang 6 sama dengan x tambah 10. Ya. Atau tidak? Atau tidak? Selalu dikurangi x untuk kedua ruasnya itu ruas kiri maupun ruas kanan. 2x kurang 6 kurang x benar sama dengan x tambah 10 kurang x betul. 2x kurang x kurang ya betul kan? 2x kurang x kurang 6 sama dengan x kurang x ya betul tambah 10. 2x kurang x kurang 6 sama dengan 10 ya. Mengapa x kurang x ini tertulis? Apa alasannya? Hasilnya tidak ada kan? X sama x sama berapa? Nol. Kok tidak tulis kenapa? Tidak perlu. Ya, tidak perlu tulis ya. Ya. Ikut x kurang 6 sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 tambah 6. Padahal di sini kurang 6. Mengapa di sini harus tambah 6? Karena apa? Kenapa? Pindah luas dibagi oleh sama dengan. Maka kalau di sini kurang maka kita tambah. Ya. X sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 16. Jadi soal nomor 20 cara kerja sama seperti yang ini. Ini berarti kita harus kurang dengan 2x ya toh? Berarti ini kurang 2x, ini kurang 2x. Ya.
sudah bisa mengerjakan soal. Sudah bisa soal ya. Harapan Pak Guru, soal yang ada ini Pak Guru kasih tugas pada kalian. Ya. Pertemuan berikutnya baru kalian kumpul, ya toh? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sudah paham semuanya? Oke. Sebelum akhiri kegiatan kita hari ini, jelasin materi Pak Guru akan kasih kepada kalian melalui HP kalian ya. Ini Pak Guru sudah siapkan. Ya, nanti Pak Guru kasih lewat punya HP sedikit supaya mudah dibaca, ya toh? Ya. Ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Pak Guru minta satu orang untuk doa penutup kita. Kegiatan kita pada hari ini. Kita semua berdiri. Sekian dan selamat siang kita semua. Pak Dus, apa kabarnya? Baik Pak. Baik Pak Dus, kemarin saya sudah melakukan observasi kepada Pak Dus, kira-kira dari hasil pembelajaran Pak Dus kemarin bagaimana perasaan Pak Dus? Setelah hasil pembelajaran kemarin, saya merasa agak senang. Namun ada beberapa hal Pak yang mesti diperbaiki dalam diri saya sendiri, terutama di rangka konten. Ya, di konten itu saya dalam posisi itu yang membuat saya juga kurang terlalu puas karena kemampuan anak Pak. Ada yang lain, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan anak ini bisa memahami, tapi yang lainnya kurang paham Pak. Semaksimal mungkin tetap seperti itu. Sehingga kedepannya saya akan berusaha Pak. Baik ya Pak Dus, kita fokus ke apa yang area pengembangan yang sudah Pak Dus sampaikan kemarin. Kira-kira menurut Pak Dus, apa yang sudah Pak Dus laksanakan atau lakukan sesuai dengan area pengembangan itu, yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif itu sendiri. Oh ya. Yang pertama saya kesepakatan kelas Pak terhadap siswa itu, yaitu di saat KBM berlangsung diharapkan siswa harap tenang, dan yang kedua di saat KBM diharapkan peserta didik menonaktifkan HP. Kemudian saya memberikan motivasi kepada mereka agar belajar lebih giat, dan apa yang sudah kita sepakat itu tolong diperhatikan kita seperti itu. Harus menerapkan disiplin positif dan sportivitas dan bagaimana memberikan motivasi kepada siswa. Menurut Pak Dus, apa yang menjadi kekurangan sesuai dengan fokus? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak, kekurangan itu satu Pak, yaitu semaksimal apapun yang saya berikan materi itu kepada siswa, tetapi kemampuan siswa Pak, ini yang sangat saya alami sekali, kurang sekali Pak. Saya boleh berusaha menjelaskan, ada peserta didik yang lain, dia boleh fokus dan berusaha dan dapat nilainya baik Pak, dia mampu sekali. Tapi kemampuan siswa yang lainnya kurang sekali Pak. Jadi mau tidak mau saya sebagai guru harus mendekat lagi para peserta didik, memberikan soal sesuai dengan batas kemampuan bersangkutan Pak. Baik Pak Dus, berdasarkan apa yang poin-poin yang Pak sudah sampaikan terkait dengan strategi
sesuai dengan area pengembangannya. Iya, iya, iya. Menurut Panus kira-kira mana yang berhasil Panus laksanakan dan mana yang tidak berhasil? Yang berhasil yang di saat saya proses pembelajaran itu yaitu kita saya menerapkan ilmu itu sebagiannya boleh dikatakan 80%, boleh dikatakan bisa mengerjakan soal sesuai dengan konten yang saya berikan, sedangkan sekitar 20% tidak. Yang belum itu seperti saya katakan tadi bahwa kemampuan peserta didik. Baik, nah, itu berdasarkan cerita ukuran Panus. Kalau begitu kemarin sempat ada pertanyaan berkaitan dengan skala 1 Iya. sampai 10. Iya. Dari awal Panus sampaikan bahwa sebelumnya Panus kurang di skala 7. Oh, iya. Sedangkan Panus mau tingkatkan 9 atau 10. Menurut Panus dari pembelajaran yang kemarin itu sekarang dari 7 itu skalanya apakah ada peningkatan? Kalau ada peningkatan kira-kira di peningkatannya ke poin berapa? Saya akan berusaha Pak, mau ke poin ke 9 atau 10 Pak, dan saya akan berusaha ke 10 itu. Kemarin 7, sehingga saya harus usahakan 9 atau 10. Sudah berusaha untuk mencapai poin 9 lewat belajar yang harus laksanakan. Tapi dari Panus sendiri, menurut Panus masih ada beberapa kekurangan yang disadari oleh Panus sendiri. Kira-kira ke depannya langkah seperti apa atau tindak lanjut seperti apa yang ingin Panus lakukan supaya menutupi semua kekurangan yang ada. Untuk langkah selanjutnya, belajar ke depannya, saya sebagai guru harus termotivasi untuk mencari tahu dan mempelajari sifat daripada atau kemampuan anak itu sendiri. Dan itu dari masing-masing anak saya harus mengetahui karakter pribadi dia, kemudian kemampuan yang bersangkutan, dan saya akan berusaha memberikan soal sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga saya memberikan konten juga sesuai dengan sasaran. Seperti itu Pak. Dan saya akan berusaha. Itu yang Panus Kekurangan yang ingin Panus perbaiki. Kemudian ke depannya kekurangan yang Panus ingin perbaiki ini lewat apa? Misalnya lewat latihan atau kegiatan lain yang untuk melakukan. Kalau dari saya Pak, dari sepakat saya, sebagai ada kegiatan dari pelatihan boleh saya ikut Pak, supaya meningkatkan saya punya prestasi sebagai guru. Pelatihan dari guru penggerak atau dari kegiatan dari Kemenku itu saya siap Pak. Ke depan itu, dan saya menyadari bahwa banyak ilmu yang saya punya Sekali Panus sudah merefleksikan. Dan kemudian satu pertanyaan lagi, saya ingin tanyakan bagaimana komitmen Panus untuk mempertahankan yang sudah baik. Yang jelas saya sudah guru berkomitmen dan mempertahankan hal-hal yang saya sudah menerapkan berdasarkan belajar berdiferensial yang saya pelajari. Saya tetap pertahankan. Itu komitmen saya Pak. Seperti itu Pak, saya kembalikan. Baik Panus, terima kasih. Pembicaraan kita sudah mendapatkan poin-poinnya. Saya